Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi ini saya akan jelaskan tentang prosesi daripada umrah. Ya. Sebenarnya umrah ini adalah ibadah yang simple sebenarnya, ya. Berbeda dengan ibadah haji yang membutuhkan waktu beberapa hari dan juga prosesi ibadah yang cukup menguras tenaga, ya. Tetapi kalau umrah ini adalah lebih simpel daripada haji. Yang pertama dari prosesi umrah, yang pertama adalah kita mengawali dengan ihram di miqat. Ya. Ihram di miqat, setelah kita ihram, kemudian kita berangkat menuju ke Mekah Al-Mukarramah, ya. Kemudian kita sampai di Ka'bah, kita melaksanakan tawaf. Setelah melaksanakan tawaf 7 putaran, ya, kemudian kita melaksanakan sa'i, ya, kita melaksanakan sa'i 7 kali, melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu adalah kita melaksanakan tahallul, ya. Kita bercukur, menggundul rambut kita ataupun memotong sebagian daripada rambut kepala kita. Nah, setelah itu maka selesai. Ya, jadi sekali lagi prosesi umrah pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, kemudian yang keempat adalah tahallul. Jadi kita lebih simpel daripada ibadah haji. Nah, kemudian di sesi sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu rukun umrah, ya. Sekali lagi rukun umrah itu ada 6. Yang pertama adalah berihram, yang kedua tawaf, ya, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian setelah itu adalah kita tertib, ya, dalam melaksanakan daripada ibadah umrah tersebut. Nah, di dalam ibadah umrah selain rukun ada juga namanya wajib umrah, ya. Wajib umrah ada satu, yaitu adalah kita berihram dari miqat. Ya, berihram dari miqat artinya jangan sampai kita masuk tanah suci, ya, kita dalam kondisi belum berihram, ya. Misalkan kita perjalanan menggunakan bis, misalkan kita menggunakan bis, kemudian bis kita melewati miqat, maka berarti kita kena kesalahan dalam wajib umrah. Jadi kalau ihram itu tidak dilaksanakan di miqat tapi telah melewati miqat, maka terjadi kesalahan dalam wajib umrah itu. Nah, apa bedanya antara rukun dan wajib umrah? Ya. Rukun umrah ini adalah hakikat daripada umrah itu sendiri, yang berkonsekuensi kepada sah dan tidak sahnya ibadah umrah. Adapun wajib umrah, dia kalau ditinggalkan, ya, ataupun tidak dilaksanakan karena lupa ataupun sejenisnya, maka umrah itu tetap dianggap sah dan dihukumi sah seandainya seorang yang meninggalkan wajib umrah, dia menggantinya dengan kafarat, ya, menggantikan kafarat ataupun fidyah itu. Nah, sehingga kalau kerusakan dalam rukun umrah itu bisa berkonsekuensi batal ibadah umrahnya. Kalau dalam wajib umrah, maka berkonsekuensi kepada harus dibayarkan kafarat ataupun fidyah ataupun denda atas kesalahan dalam wajib umrah itu. Nah, itulah sekilas yang membedakan antara wajib dan rukun di dalam ibadah umrah. Next. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi kali ini kami akan jelaskan tentang rukun umrah yang kedua, yaitu adalah tawaf. Ya. Tawaf itu adalah sebuah prosesi di mana jamaah haji ataupun jamaah umrah atau orang yang berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah, mereka melakukan mengitari, ya, Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, ya, sebanyak 7 kali putaran, ya. Dan tawaf ini adalah termasuk daripada ibadah yang tentu kita dianjurkan untuk mengikutinya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di kesempatan ini saya ingin jelaskan sedikit bagaimana sih prosesi daripada tawaf di dalam tawaf umrah itu. Ya. Setelah kita sampai di Mekah Al-Mukarramah, kita dalam keadaan berihram, ya, kita berihram tadi dari miqat, kemudian kita akan memasuki Masjidil Haram. Ya, kita akan memasuki Masjidil Haram.
Maka sebagaimana adab dalam kita masuk ke dalam masjid adalah kita mendahulukan kaki kanan, ya, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa masuk masjid, ya. Di antara doa yang masyhur adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya, ya Allah, bukakanlah pintu untukku, pintu-pintu rahmatmu, ya, pintu-pintu rahmat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat-rahmatnya. Kemudian kita akan terus masuk ke Masjidil Haram dan kita akan pertama melihat Ka'bah, ya. Kita akan melihat Ka'bah. Maka di saat kita melihat Ka'bah, di antara tuntunannya adalah kita dianjurkan mengangkat tangan kita, kemudian kita membaca doa melihat Ka'bah. Ya, kita membaca doa melihat Ka'bah. Ada beberapa versi yang mungkin kita bisa baca di saat kita melihat Ka'bah. Tapi di kesempatan ini kami contohkan bacaan yang praktis, yang mudah untuk dihafal. Di antaranya adalah kita sambil mengangkat kedua tangan kita memandang Ka'bah tersebut. Kemudian kita membaca Allahumma antas salam, ya, wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam. Ya, jadi kita angkat tangan kita menghadap Ka'bah, kita pandang Ka'bah, kemudian kita membaca doa, Allahumma antas salam, wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam. Atau mungkin dengan versi doa yang lain. Nah, setelah itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan persiapan melaksanakan tawaf. Ya. Kita persiapan melaksanakan tawaf. Khusus untuk jamaah laki-laki, ya, sebelum kita melaksanakan tawaf, ada sunnah namanya adalah ittiba. Yaitu apa? Yaitu adalah mengeluarkan lengan kanan dari kain ihramnya. Ya, jadi kita memakaikan ihram, ya, untuk atasannya, dan lengan kanannya kita keluarkan. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di gambar samping ini, ya, bagaimana cara ittiba. Ya, setelah semuanya siap, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu siap untuk melaksanakan tawafnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah yang bapak-bapak tadi sudah memperbaiki kain ihramnya, ya, maka kita akan segera melaksanakan tawaf. Ya. Tawaf yaitu adalah ibadah dengan cara kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita perhatikan Ka'bah ini, Bapak Ibu sekalian, Ka'bah ini adalah bangunan kubus, ya, persegi 4 yang dia memiliki 4 pojokan, ya, 4 sisi pojokan. Pojokan pertama namanya adalah Rukun Hajar Aswad, ya, Rukun Hajar Aswad. Yang kedua adalah Rukun Iraqi. Ya, Rukun Iraqi artinya pojokan Ka'bah ini adalah pojokan yang menghadap ke negara Irak, ya, Persia, ya, saat itu. Kemudian yang pojokan ketiga namanya adalah Rukun Syami, yaitu adalah pojokan Ka'bah yang menghadap negeri Syam, ya. Kemudian yang keempat adalah rukun yang ketiga, ya, yang ketiga adalah Rukun Yamani, yaitu adalah pojokan Ka'bah yang menghadap ke negara Yaman. Nah, tawaf itu adalah kita memulai mengelilingi Ka'bah dari Rukun Hajar Aswad, ya, dari Rukun Hajar Aswad kita mengelilingi Ka'bah dengan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita, ya, sebanyak 7 putaran. Sebanyak 7 putaran. Nah, bagaimana untuk teknis daripada melaksanakan tawaf ini? Yang pertama, kita mengawali tawaf ini dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad. Ya, ini sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi kondisi sekarang tentu sangat berbeda dengan kondisi zaman dulu, di mana kepadatan yang sangat luar biasa, sehingga kita mencium Hajar Aswad untuk memulai tawaf ini adalah sesuatu yang sangat sulit, ya, sesuatu yang sangat berat. Sehingga kalau memungkinkan kita mengganti mencium Hajar Aswad dengan kita menyentuh Hajar Aswad. Ya. Dan ini juga termasuk kondisi yang tidak mudah. Karena apa? Karena kepadatan yang sangat luar biasa pula di sepanjang musim umrah ataupun juga di musim haji itu sendiri. Maka para ulama memberikan keringanan seandainya kita tidak bisa mencium dan ataupun menyentuh Hajar Aswad di saat kita memulai umrah,
memulai tawaf umroh kita, maka kita dicukupkan dengan melambaikan tangan. Ya, kita melambaikan tangan, ya seperti gambar yang ada di samping, kita melambaikan tangan, ya, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah itu kemudian kita mulai berjalan untuk mengelilingi Ka'bah, ya. Dan menurut pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat bahwasanya tidak ada doa khusus, ya, secara khusus yang kemudian harus dibaca di saat kita melaksanakan tawaf, kecuali adalah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya. Artinya apa? Artinya adalah kita dibolehkan membaca doa apapun, ya, di saat kita melaksanakan tawaf. Ya, baik doa-doa yang datang dari Al-Quran ataupun doa-doa yang dicontohkan oleh Rasul ataupun mungkin doa-doa yang diajarkan oleh para ulama, ya, para guru-guru kita, ataupun mungkin juga doa yang kita panjatkan sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Sehingga bisa kita membaca buku panduan juga yang ada di tangan kita di saat kita melaksanakan tawaf itu. Kecuali adalah di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Ya, rukun Yamani dan Hajar Aswad ini memang kita ada doa khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu adalah kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, inilah yang terus kita baca sampai kita bertemu dengan Hajar Aswad. Nah, setiap kita melewati Hajar Aswad, ya, kita dianjurkan untuk tadi kita melambaikan tangan kita dan membaca Bismillah Allahu Akbar. Nah, dan ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Ya, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Maka manfaatkanlah kesempatan tawaf ini, dalam prosesi tawaf ini, dengan kita menghadirkan kekhusyuan, ya, kesungguhan di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita. Ya, sebagai tambahan, dalam kita melaksanakan tawaf ini boleh pula sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, kita boleh membaca Al-Qur'an, kita boleh berzikir, ya. Kita boleh memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga jangan sampai kemudian kita melaksanakan tawaf tapi kemudian kita tidak memperbanyak tadi bacaan-bacaan doa ataupun tidak membaca zikir ataupun membaca Al-Qur'an. Nah, setelah kita melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali, ya, dan berakhir di rukun Hajar Aswad, kemudian kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah tawaf 7 putaran, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Dan sholat sunnah ini dianjurkan dilakukan di belakang makam Ibrahim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wattakhidu mim maqami Ibrahim musholah." Dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Maka seandainya memungkinkan kita bisa sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan karena kepadatan dan lain hal, maka kita boleh melaksanakan sholat 2 rakaat ini di sisi-sisi Ka'bah, ya, ataupun di sisi-sisi Masjidil Haram itu. Ya. Kemudian juga, nah, untuk bacaan daripada sholat ini adalah bacaan yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian diteruskan dengan membaca surat Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua adalah kita membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian setelah sholat selesai, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini termasuk masih bagian dari kesempatan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, ya, kelancaran dan juga diijabah doa-doa kita di saat kita melaksanakan tawaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.